Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang peluang, kombinasi, dan sifat-sifat dari distribusi peluang. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saja ke materinya. Yang pertama akan kita bahas adalah peluang. Nah, sebenarnya materi ini itu sudah mungkin sering dipelajari, sudah sering ditemui oleh kalian, baik itu di tingkat SMP atau di tingkat SMA di mata pelajaran matematika umum. Nah, ini hanya ulasan saja karena materi ini akan kita gunakan ya, peluang, kombinasi akan kita gunakan pada materi berikutnya. Oke, kita lihat di sini ada peluang suatu kejadian. Nah, di mana peluang merupakan ukuran mengenai kemungkinan suatu kejadian tertentu akan terjadi dalam suatu percobaan. Nah, di mana rumusnya yaitu PE sama dengan NE dibagi dengan NS. Jadi, PE itu adalah peluang suatu kejadian E, NE adalah banyak anggota kejadian E, NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Nah, kita lihat contohnya di sini. Sebuah dadu dilempar satu kali. Berapa besar peluang munculnya dadu bilangan prima? Biasanya yang diketahui di sini ada kita cari terlebih dahulu anggota dari ruang sampelnya. Untuk satu dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 atau mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Artinya jumlah dari atau banyaknya anggota ruang sampel itu berjumlah 6 atau NS-nya sama dengan 6. Nah, kemudian kita harus cari apa lagi di situ? Kita harus cari banyaknya anggota kejadian E. Nah, di sini ditanyakan adalah berapa peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Berarti kita cari mata dadu bilangan prima. Apa saja bilangan prima angkanya? Ada 2, 3, dan 5 dari satu buah mata dadu ya yang dilempar. 2, 3, dan 5. Maka anggotanya, jumlahnya dari kejadian tersebut adalah 3 atau NE-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakannya adalah peluang kejadian E atau peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan prima dari sebuah dadu. Nah, sini kita punya PE sama dengan NE dibagi dengan NS. NE-nya tadi kita sudah punya 3 dan NS-nya kita juga sudah punya 6. Maka di sini PE-nya itu sama dengan 3/6 atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1/6. Nah, maaf, bukan 1/6 ya, tapi 1/2 ya. Kalau kita sederhanakan. Karena kita bagi dengan 3 ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 adalah 2. Nah, jadi peluang munculnya bilangan prima dari sebuah dadu adalah 1/2. Nah, selanjutnya adalah kombinasi. Nah, kombinasi itu susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Ya, jadi dia mau dibolak-balik kalau angkanya atau hurufnya sama, itu tidak jadi masalah, hitungannya hanya 1. Nah, misal 1, 2, 3 itu sama dengan 3, 2, 1 atau 2, 3, 1 dan lain sebagainya. Nah, kombinasi ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di mata pelajaran di matematika umum ya, kelas 12. Mungkin sama materinya ya, tentang kaidah pencacahan ya, ada kombinasi, permutasi ya. Nah, di sini untuk rumus kombinasi, nah sebenarnya ini penulisannya tergantung dari kesepakatan masing-masing ya, untuk yang mau digunakan yang mana ya. Kombinasi X dari N gitu ya, kombinasi X dari N gitu bacanya ya.
sama dengan n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali dengan n dikurangi x faktorial. Nah, ingat n faktorial ya, itu bentuknya seperti bagaimana, mungkin sudah pernah dipelajari di matematika wajib atau matematika umum ya sekarang. Nah, di mana keterangannya di sini C adalah jumlah kombinasi, N-nya itu adalah jumlah total objek dalam kumpulan ya. Jadi banyaknya jumlah total ya. Dan X-nya adalah jumlah objek yang akan dipilih dari kumpulan tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini. Ada misalkan untuk pengibaran bendera diperlukan 3 orang murid. Ada 5 orang calon yang sudah terlatih, yaitu A, B, C, D, dan E. Ini hanya inisial saja ya. Ada berapa macam susunan pengibar bendera dapat disusun dari kelima calon tersebut. Ya. Maka penyelesaiannya kita lihat diketahuinya. X-nya adalah 3. Karena kita mintanya adalah 3 orang untuk pengibar bendera. Artinya jumlah objek yang dipilih dari kumpulan hanya 3. Dan N-nya adalah 5. Total dari objek keseluruhan. Ya, maka N-nya sama dengan 5. Dari 5 orang. Kalau dari 7 orang berarti ya N-nya 7 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah susunan pengibar bendera atau kombinasinya. Ya, susunannya boleh si A, B, C atau A, B, D dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa menyusunnya itu kalau misalkan masih bisa tersusun atau datanya masih sedikit itu bisa disusun. Nah, hanya kalau kita gunakan kombinasi ini akan lebih cepat menemukan jawabannya. Nah, di sini kita lihat kombinasi X dari N. X-nya tadi 3, N-nya adalah 5. Nah, sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial kali dengan N dikurangi X faktorial. Nah, kita substitusi di sini nilainya. Tadi N-nya adalah 5, maka 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ya. Kali dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu didapat dari 5 dikurangi 3. Nah, jadi ini kita selesaikan. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1. Nah, di sini bisa kita sederhanakan penulisannya karena di bawah ada 3 faktorial dan 2 faktorial dan di atas adalah 5 faktorial. Boleh untuk penulisan 5 faktorial cukup sampai 3 faktorial saja karena bisa kita bagi dengan penyebutnya. Nah, di sini 5x, bukan 5x ya, tapi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Dikali yang 2 faktorial kita tetap jabarkan berarti 2 kali 1. Maka 3 faktorial dengan 3 faktorial penyebut dengan pembilang bisa kita bagi. Nah, tinggal sisanya adalah 5 kali 4 ya dibagi dengan 2 kali 1 atau 5 kali 4 per 2 kali 1. 5 kali 4 adalah 20 dan 2 kali 1 adalah 2. Maka 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi susunan untuk pengibar bendera ya dari kelima calon tersebut adalah 10 susunan. Baik itu A, B, C atau A, B, D atau A, B, E atau A, C, D dan lain sebagainya. Itu ada 10 susunan ya gitu. Nah, yang terakhir di sini ada sifat-sifat dari distribusi peluang. Jadi misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, Xn dan Fxi ya. Fxi ya, merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I-nya itu dari 1 sampai N, maka Fxi memenuhi 2 sifat. Yang pertama, nah, Fxi itu ada di antara 0 sampai 1.
ya, dengan I-nya adalah 1 sampai N. Nah, yang kedua adalah jumlah dari ya fxi, di mana x-nya sama dengan 1 sampai N, ya, dari 1 sampai N. Nah, maka itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn. Itu harus sama dengan 1 jumlahnya ya. Jadi totalnya itu sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini ada contoh. Diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X berikut. Nah, ada sebuah tabel di sini, variabel acak sama dengan nilai dari variabel acak. Nah, fx-nya itu. Nah, kita mulai dari 3, 4, 5, 6. Berarti nilai variabel acaknya adalah 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan fungsi x-nya itu adalah 1/3, ya. Lalu K per 9, lalu 2K ditambah 1/18, dan 1/6. Nah, pertanyaannya itu cari nilai K yang pertama. Yang kedua adalah hitunglah nilai peluang X-nya atau variabel acaknya lebih dari atau sama dengan 5. Ya, gitu ya. Karena kita mulai dari 3, 4, 5, 6, berarti nanti akan kita cari yang lebih dari atau sama dengan 5 ya untuk soal yang kedua. Nah, penyelesaian yang pertama di sini ada tabelnya, saya tuliskan lagi di sini X sama dengan variabel acak ya, variabel acak sama dengan nilai dari variabel acak ya. Fx itu 3 adalah 1/3, 4K per 9, 5 2K plus 1/18, 6 itu 1/6. Nah, yang pertama, kita diminta untuk mencari nilai K-nya. Nah, kita gunakan yang namanya fungsi yang kedua yang tadi sudah kita bahas, yaitu jumlah dari fxi sama dengan 1. Artinya kita jumlahkan dari f-nya, x-nya 3, ya, f4, f5, dan f6. Nah, f3 tambah f4 tambah f5 tambah f6 sama dengan 1. Artinya f3 adalah 1/3, f4-nya adalah K per 9, F5-nya 2K plus 1/18, dan F6-nya adalah 1/6. Nah, jadi sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita samakan penyebutnya. Ya, ada 3, 9, 18, dan 6. Nah, ternyata ini KPK-nya adalah 18. Maka, kalau kita samakan penyebutnya, 1/3 jadi 6/18. Ya, K per 9 jadi 2K per 18, 2K plus 1/18 masih tetap sama, dan 1/6 jadi 3/18, sama dengan 1. Maka ini kita selesaikan. Nah, 2K dengan 2K, berarti yang ada koefisiennya, variabelnya dengan yang ada variabelnya, dan yang konstanta dengan konstanta. 2K tambah 2K adalah 4K. Selanjutnya 6 ditambah 1 ditambah 3 adalah 10, dibagi dengan 18 sama dengan 1. Nah, maka 4K ditambah 10 sama dengan 18, karena itu pembagian ya. Nah, maka 4K sama dengan 18 dikurangi 10. Maka K-nya adalah 18 dikurangi 10 dibagi 4. K itu sama dengan 18 dikurangi 10 adalah 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Jadi nilai K-nya adalah 2. Nah, selanjutnya yang B itu kita diminta untuk mencari nilai ya dari peluang di mana variabel acaknya lebih dari sama dengan 5. Maka kita cari yang sama dengan 5 dengan lebih dari 5. Maka itu didapat adalah F-nya 5 dan F-nya 6. Fx-nya ya, maaf. Jadi F5 dan F6. Nah, karena di situ sudah ada F5-nya adalah Fx-nya, F5-nya itu nilainya adalah 2K plus 1/18, nanti K-nya kita ganti dengan 2, karena sudah kita ketahui tadi di pertanyaan yang bagian A. Maka Px lebih dari sama dengan 5 atau peluang variabel acak X
ya. Itu sama dengan 2K ditambah 1 per 18 plus 1 per 6. Nah, maka sama dengan 2 kali 2, tadi K-nya adalah 2 ditambah 1 per 18 ditambah dengan 1 per 6. Nah, 2 kali 2 adalah 4 ditambah 1, 5. Maka 5 per 18 ditambah 1 per 6. Ini penyelesaiannya kita samakan penyebutnya ya. Jadi 18 artinya 5 per 18 ditambah 3 per 18 itu dari 1 per 6. KPK-nya dari 18 dan 6 adalah 18. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 3 adalah 8, maka 8 per 18. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 4 per 9. Jadi, P ya atau peluang variabel acak X lebih dari sama dengan 5 itu adalah 4 per 9. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini tentang peluang, kombinasi, dan sifat-sifat dari distribusi peluang. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas tentang distribusi binomialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada yang ditanyakan boleh tanyakan baik itu di grup atau di Japri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.